Oke, so what's up guys, kembali lagi dengan gua di channel Rafli. Dan untuk di video kali ini Rafli akan buat konten yang horror dan creepy untuk kalian semua. So welcome to Ghost. Rafli akan sedikit bikin konten yang sedikit horor, tapi yang nggak begitu horor juga, tapi ini kita sebut sebagai segmen horor aja ya, biar keren. Oke, jadi pada segmen ini tuh Rafli akan menceritakan kenapa sih setiap orang bangun tidur itu dia suka marah-marah. Ini sering banget terjadi dalam kehidupan gue ya. Bahkan gue juga sering ngalamin ini. Jadi gue dibangun sama emak gue, sama ibu gue dibangunnya tuh mau berangkat sekolah, tapi gue kayak ngerasa marah-marah. Nah, ternyata gue tahu penyebabnya apa. Nah, ini bagi kalian yang nggak setuju atas pendapat gue, sebaiknya kalian jangan nonton video ini, karena di video ini tuh gue full pendapat gue ya. Jadi gue nggak ngambil dari Google, nggak ngambil dari teori-teori yang kayak gitu, tapi gue ini full pendapat gue ya. Jadi bagi kalian yang nggak setuju dengan pendapat gue, kalian bisa keluar dari video ini dan jangan nonton video gue kalau kalian gak setuju dengan pendapat gue, karena di channel ini tuh fungsinya gue untuk berbagi cerita dan berbagi kisah horor kepada kalian semua. Oke, jadi apa sih sebenarnya kenapa sih orang abis bangun tidur tuh ngerasa ngerasa capek, bukan capek sih, ngerasa marah-marah. Nah, jadi gini guys, jadi orang yang habis bangun tidur itu kan dia otaknya atau otak sadarnya itu kan masih sedikit, masih belum full ya. Banyak orang yang bilang kayak ini nyawanya belum full, banyak orang yang bilang gitu, padahal itu bukan. Jadi banyak orang yang bilang kalau tidur itu adalah rohnya kelepas kemana. Itu dalam pandangan mistis ya, tapi kalau untuk pandangan dokter yang gue tahu itu katanya tidur itu jadi kita mempunyai kondisi dua alam ya, dua alam. Yang pertama alam sadar, yang kedua alam bawah sadar. Jadi ketika kita tidur, alam bawah sadar ini akan meningkat dan alam sadar kita akan menurun. Nah, jadi otomatis alam bawah sadar kita itu naik dan imajinasi kita itu kuat. Nah, jadi konon katanya ketika kita sedang memikirkan sesuatu sebelum tidur, itu kita akan kebawa mimpi. Itu benar, karena otak bawah sadar ini menerima, oh ini pas tidur kepikiran, muncul jadi mimpi. Jadi kita itu mempunyai dua alam, yang pertama alam sadar, yang kedua alam bawah sadar ya. Setelah gue tahu ini, oke. Tapi kalau untuk di dalam pandangan horor atau di pandangan mistis, itu tidur itu adalah rohnya keluar. Banyak yang bilang kayak gitu. Kalau menurut gue sih gue itu lebih ke itu ya, lebih ke lebih ke pendapat itu dokter ya, yaitu alam bawah sadar. Karena jelas manusia itu lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Jadi gue percaya aja kalau manusia itu mempunyai dua alam, alam sadar dan alam bawah sadar. Begitu juga dengan hipnotis. Hipnotis itu kita dihipnotis nih, plok. Nah, si orang yang tukang hipnotis itu sudah mempelajari gimana caranya bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Itu yang tukang hipnotis ya. Tapi banyak orang yang hipnotis gagal ya, karena
dia belum begitu bisa untuk menguasai alam bawah sadar yang ingin kita hipnotis gitu. Jadi si tukang hipnotis itu kurang banyak ilmu lah ya untuk menghipnotis orang gitu kan. Oke, jadi kenapa kita kalau tidur, atau kenapa kita kalau tidur dibangunin sama entah orang tua, entah saudara, entah tetangga ya, dibangunin. Misalnya ibu gue ya, bangun sekolah gitu kan. Biasanya ternyata ibu-ibu Indonesia tuh kayak gitu, bangun sekolah, anak-anaknya marah-marah nih, entar sekolahnya, entar marah-marah gitu. Itu kenapa sebabnya adalah ketika dia tidur, kalian pasti masih merasa ngantuk, apalagi jika kalian begadang. Contoh, kalian tidur jam 4 pagi ya, terus kalian dibangunin sama orang tua kalian jam 6 pagi, dibangunin tuh, ya itu jelas marah-marah karena kondisi alam bawah sadarnya lagi naik gitu ya kan. Jadi apa ya, aduh susah sih untuk dijelaskan ya, jadi ini tuh ilmiah gitu yang itulah pokoknya. Nah, jadi apabila kita begadang, contoh kita tidur jam 4 pagi, terus kita dibangunin sama orang tua kita jam 6 pagi untuk sekolah misalnya gitu. Nah, pas kita dibangunin tuh, si alam bawah sadar ini lagi naik-naiknya ya, lagi aktif-aktifnya, sedangkan alam sadar kita itu lagi nggak aktif-aktifnya gitu. Jadi si alam bawah sadar ini lagi aktif-aktifnya nih, lagi naik gitu kan. Nah, pasti bangun sama orang tua ya jelas marah, jelas, soalnya itu halusinasi kita apa ya, masih ada gitu. Jadi pas bangun tidur tuh kayak kita ngerasa kayak hawanya marah-marah, apalagi kalau kita lagi mimpi buruk. Nah, itu jelas tuh marah-marahnya lebih gede itu karena si otak bawah sadar ini lagi aktif-aktifnya. Jadi si otak sadarnya ini masih aktif ya, tapi nggak begitu aktif, jadi setengah sadar dan setengah nggak sadar gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Ya intinya setengah sadar setengah nggak sadar lah gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Jadi gosain bagi kalian atau ya yang kalian ingin bangunin itu, sebaiknya kalau orang itu marah-marah sebaiknya didiemin aja, soalnya itu pengaruhnya alam bawah sadar dia, jadi dia marah-marah gitu, jadi halusinasinya kuat, jadi emosionalnya kuat tuh ya. Jadi kenapa sih banyak orang-orang atau banyak orang-orang di luar sana ketika dibangunin sama suami, sama istri, sama orang tua, entah siapa ya, itu marah-marah? Ya jelas karena si alam bawah sadarnya ini lagi aktif-aktifnya naik. Nah, si alam sadar kita itu lagi aktif-aktifnya turun, kayak rendah lah gitu. Jadi si alam bawah sadar ini naik, si alam bawah sadarnya naik, si alam sadarnya itu turun gitu, seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang lagi mau bangunin orang atau siapa, itu sebaiknya jika dia marah-marah diemin aja. Itu pengaruh dari alam bawah sadar ya, bukan berarti dia diganggu malu halus, bukan, tapi emang itu full dari alam bawah sadar dia gitu. Oke, jadi itu dulu untuk penjelasan gue tentang ini ya. Jadi sebenarnya manusia itu mempunyai dua alam, alam sadar dan alam bawah sadar gitu ya. Oke, jadi segitu dulu untuk penjelasan gue tentang kenapa sih orang-orang atau orang marah ketika dibangunin ya, karena itu ya. Jadi alam bawah sadarnya lagi naik-naiknya aktif gitu kan.
baik kalian yang gak setuju atas pendapat gue, terserah kalian. Yang penting gue udah mau ceritain, gue udah mau infoin pada kalian, dan info ini tuh full dari pendapat gue. Jadi gue nggak lihat di Google, gue nggak lihat dari manapun. Jadi ini full pendapat dari gue ya. Jika gue ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalian bisa ke komen aja apa kesalahan gue, nanti gue akan perbaiki. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel Rafli agar channel Rafli makin terus berkembang dan makin terus maju untuk kedepannya. So jangan lupa untuk follow Instagram Rafli, linknya di deskripsi. Dan so sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, see you. Rafli itu emang bagus, hingga ku ketagihan buat nonton di channel di Rafli. Mari kita buat share channelnya.